Perkenalkan, nama saya Alan Nilai Pratama, NIM 135222124, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang makalah strategi algoritma yang telah saya buat. Langsung saja, saya akan memperlihatkan makalah strategi algoritma saya. Nah, dapat dilihat bahwa pada latar belakang ini, atau latar belakang saya memilih judul ini, berdasarkan pengalaman pribadi saya, di mana belakangan ini pasar saham tidak sedang dalam kondisi yang baik. Kondisi pasar saham yang buruk berdampak juga terhadap portofolio investasi pribadi saya, di mana portofolio investasi pribadi saya mengalami penurunan nilai yang lumayan banyak. Oleh karena itu, terpikirlah oleh saya untuk membuat suatu program yang dapat menentukan suatu saham atau emiten layak dibeli atau tidak, berdasarkan suatu masukan dataset CSV. Nah, lalu lanjut, ini merupakan landasan teori yang saya gunakan. Terdapat beberapa landasan teori seperti algoritma branch and bound, profil risiko saat berinvestasi, dan juga ada teori portofolio modern, dan juga model risiko dan return. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang implementasi kode. Implementasi kode yang saya gunakan pada makalah ini adalah suatu program optimisasi portofolio berbasis website, di mana website ini dijalankan secara lokal yang front-end dan back-end-nya terpisah. Lalu ini merupakan langkah-langkah pemrosesannya, dan lalu kita akan lanjut kepada pengujian. Nah, pada pengujian ini akan dibagi ke dalam 3 tahap percobaan. Sesuai pada landasan teori yang sebelumnya, terdapat tiga profil risiko, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Kita akan membagi percobaan tersebut ke dalam 3 tahap sesuai dengan profil risiko tersebut. Ini merupakan tabel-tabel percobaan yang telah saya lakukan pada makalah strategi algoritma ini. Nah, untuk menentukan apakah percobaan dari penelitian ini berhasil atau tidak, maka dilakukan pengecekan apakah prediksi yang dilakukan oleh program benar atau salah. Nah, ini merupakan data prediksi benar atau salah yang dilakukan oleh program. Nah, kita menilai prediksi itu benar atau salah atau tidak berdasarkan uh, return atau imbal hasil selama 1 bulan yang dimulai dari pencatatan harga terakhir penutupan saham pada dataset CSV. Nah, pada dataset CSV yang saya gunakan, pencatatan terakhir harga penutupan saham itu tercatat pada tanggal 23 Februari 2024. Nah, maka kita perlu mengecek dari tanggal 23 Februari 2024 hingga tanggal 25 Maret 2024. Apakah saham tersebut mengalami kenaikan atau penurunan, dan apakah saham tersebut telah diprediksi dengan benar oleh program yang saya rancang. Lalu langsung saja saya akan menemukan program yang telah saya rancang. Program yang saya rancang ini saya simpan ke dalam sebuah repositori, dan lampiran dan repositori tersebut telah saya lampirkan linknya pada laporan. Nah, di dalam repositori ini juga sudah terdapat README yang dengan jelas menunjukkan bagaimana cara untuk menjalankan program ini. Nah, di sini sudah terlihat jelas README untuk menjalankan program ini. Nah, karena saya sudah melakukan konfigurasi sebelumnya, maka saya hanya perlu mengeksekusi untuk menjalankan front-end dan back-end. Oke, langsung saja. Saya akan menjalankan front-end. Lalu saya akan menjalankan back-end juga sekaligus bersamaan. Nah, ini front-end-nya sudah berjalan, lalu saya ingin menjalankan back-end.
Oke, saya sudah pindah ke directory backend, lalu saya tinggal jalankan perintah Python app.py sesuai pada ini. Oke, ini tandanya backend dan frontend telah berjalan dan mereka dapat berkomunikasi lebih lanjut saat program dijalankan. Ya, kita akan buka link localhost tersebut. Oke, nah ini merupakan tampilan dari website Investment Portfolio Optimization. Lalu langsung saja kita upload sebuah dataset. Kita akan coba dari BBCA, lalu kita coba dulu konservatif, lalu kita submit. Dengan konservatif, dengan resiko konservatif, saham BC layak dibeli. Maka dengan profil risiko moderat dan juga agresif, saham tersebut layak dibeli. Lalu kita coba juga dengan saham brand ya, yang kalau kita tahu ini saham brand ini fluktuasinya rada tinggi. Langsung saja ya kita coba ya, apakah resiko konservatif menilai bahwa saham ini layak dibeli? Nah, berdasarkan penilaian program, saham ini tidak layak dibeli. Kenapa? Karena resikonya ini sangat besar, di mana resiko ini dinilai itu berdasarkan standar deviasi dari perubahan harga saham. Nah, resiko ini juga menjadi suatu parameter dalam knapsack, di mana resiko ini sebagai bobot dan return itu sebagai poin gitu. Jadi bobotnya itu dinilai pada resiko dan poin itu selaras dengan return. Nah, lalu kita coba moderat. Dengan profil risiko moderat, saham ini dapat diterima atau layak dibeli. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai makalah strategi algoritma saya, serta demonstrasi program makalah strategi algoritma yang telah saya rancang. Demikian video dari saya, Alan Lea Pratama, NIM 135222124. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.